Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Yaris Lele yang tipe E manual. Nah, ini kebetulan juga punya Bro Grady ya dari Autonet Max, dan dia juga lagi review mobil teman gua tuh Honda Civic FD, mobil Fikri. Dan wes, mumpung orangnya lagi nggak ada, kita review aja. Nah, untuk kunci dia seperti ini ya. Jadi untuk yang tipe E dan tipe G itu kunci colok, ada tombol lock dan unlock. Yuk langsung kita masuk aja. Nah, untuk di bagian dalam ini interiornya di warna hitam ya bawaannya. Jadi walaupun bukan tipe TRD yang sporty, ini yang tipe biasa gitu ya, yang non TRD, dia udah interior hitam yang cenderung lebih sporty. Dan untuk jok, dia juga aslinya fabric ya, nih kelihatan nih ada jahitan warna orange nya juga, cuma ini udah dipakein sarung jok. Dan untuk pengaturannya juga dia lumayan banyak, ada height adjuster, recline, dan ada sliding juga. Oke, yuk kita masuk dulu. Dan untuk menyalakannya juga dia kayak mobil Eropa nih. Jadi kalau misalnya kita nyalakan, kita harus injak kopling dulu, karena kalau misalnya kita nggak injak kopling, dia nggak mau nyala. Tuh, harus injak kopling baru dia mau nyala. Nah, starternya suaranya enak ya, sporty, karena mesin 1NZ nya emang terkenal kenceng ya, jadi suara starter enak ya. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Yaris Lele. Dan seperti biasa kita akan mulai dari setir dulu. Untuk setirnya dia belum dilapis kulit seperti di TRD, dan dia juga belum ada tombol audio steering switch ya. Jadi di sini cuma ada klakson, airbag. Untuk pengaturan setir dia juga cuma ada tilt, belum bisa teleskopik. Bahkan sampai yang facelift 2020 ini pun juga belum bisa teleskopik. Terus di belakang setir ini ada tuas untuk lampu utama, lampu senja. Yang sebelah kiri ini ada tuas untuk wiper depan dan belakang. Untuk speedometer dia juga belum Optitron ya, jadi kalau misalnya siang gini lampunya nggak nyala. Dan di backlightnya di warna putih dan ada nuansa warna orange gitu ya. Di sebelah kiri itu ada tachometer, ada speedometer, dan ada fuel gauge yang ini jarumnya gede sih ya. Di bagian sini juga ada jam digital sama odometer. Ini udah 66.000, hampir 67.000 ya. Ada trip A, trip B, dan belum ada MID kalau yang tipe E. Yang tipe G seingat gue itu udah ada. Dan lanjut ke sebelah kanan sini, itu ada ventilasi AC, dan ini juga bisa ditutup. Dan enaknya kalau misalnya Yaris yang pre-facelift ini, dia ada cup holder di depan AC, jadi kita bisa naruh minuman ini tuh langsung depan AC, jadi botol kita tuh bisa dingin gitu. Bahkan ini aja dingin nih, karena tadi udah ada di cup holder sini, cuma gue pindahin, dan pas gue pindahin balik ini masih terasa dingin. Jadi hebat nih. Sayang aja deh facelift yang Joker yang tahun 2018 sampai sekarang itu malah dihilangkan cup holder yang depan AC ini. Sayangnya. Di bagian sini juga ada tempat untuk start engine button, karena yang tipe TRD itu udah keyless, dan untuk starter tinggal tekan tombol aja. Di bagian sini juga ada tombol untuk pelipatan spion, tapi ini tambahan karena aslinya dia belum bisa dilipat secara elektrik. Dan untuk pengaturan spion emang bawaannya udah elektrik. Terus ada tombol fog lamp yang aftermarket, karena tipe E itu aslinya nggak ada fog lampnya. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal ini juga masih model gantung semua, dan nggak ada footrest ya di sebelah kiri. Mungkin untuk Matic itu ada. Untuk di door trim ini semuanya hard plastik, jadi benar-benar nggak ada yang soft touch. Yang kelihatan soft touch sini itu sayangnya cuma aksen jahitan palsu aja ya. Handle warna hitam, belum chrome. Ada tombol window lock, central lock, dan ada auto up down power window di sisi pengemudi aja. Di bagian bawah ini ada cup holder sama door pocket, ada speaker, dan di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki bensin. Lanjut ke atas, di sini ada card holder, ada card holder lagi di bagian sini, ditutup vanity mirrornya, tapi vanity mirrornya belum ada lampu. Ada grab handle, dan seatbeltnya belum bisa di adjust ketinggiannya. Terus di bagian sini juga ada
lampu kabin depan, bisa dijadiin lampu kabin atau lampu baca individual gini ya. Terus di bagian sini juga ada spion tengah, manual dimming. Senva samping kiri juga sama, ada card holder dan ada cerminnya. Ada grab handle juga. Headrest ini juga bisa di adjust, cuma udah agak keras ya. Dan di bagian tengah sini dia memiliki head unit yang ini udah touchscreen ya. Dia menggunakan head unit merek apa sih nih? Kenwood ya kalau nggak salah, atau iya Kenwood nih kayaknya, soalnya serinya KW-V20BT yang udah ada bluetoothnya. Dan di bagian sini ada ventilasi AC 2 buah, ada tombol hazard. Dan untuk yang selain tipe TRD, dia AC nya seperti ini ya, masih manual. Jadi tipe E dan tipe G AC nya masih knob. Fan speed di tengah, ada 4 speed, ada temperatur, ada arah AC tapi cuma bisa ke muka dan muka kaki aja, belum ada ke defroster depan. Dan ada sirkulasi udara buat buka atau tutup, dan belum ada tombol untuk defroster belakang. Jadi untuk yang tipe E ini belum ada defrosternya, baru yang tipe G sama tipe TRD aja yang udah ada. Di bagian sini ada satu buah power outlet, dan ini ada stiker ya, warning, this driver love his Yaris very much, if you touch it without permission may result serious injury or death. Untuk tadi gue udah izin ya. Di bagian sini juga ada kayak storage yang lumayan lapang, dan ini yang manual ya, dia manualnya 5 percepatan. Ada juga yang transmisi otomatis, dia 4 percepatan kalau yang mesin 1NZ ya. Terus yang di 2016 ke atas itu dia menggunakan mesin baru 2NR, itu pakai Matic-nya itu pakai transmisi CVT. Di bagian tengah sini juga ada parking brake, ada selipan sini buat naruh barang-barang yang kecil, dan ada satu buah cup holder di bagian sini. Di dashboard sebelah kiri ini glove boxnya dia belum soft opening ya, dan ada airbag untuk penumpang depan. Sama di sini juga ada lagi nih aksen jahitan palsu. Di bagian pintu juga banyak ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior depan. Yuk sekarang kita lihat ke interior belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah, untuk di belakang ini beda banget ya sama Yaris Bakpao dulu ya, yang ruang belakang nggak begitu lega. Kalau di sini di Yaris Lele atau Yaris generasi ketiga ini dia jauh lebih lega. Jadi ini adalah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm, dan berarti masih ada 5, 6, mungkin 7 jari ya untuk legroom. Dan di bagian kolong jok depan itu juga masih ada ruang buat kita selonjoran. Di belakang di sini ada seat back pocket, tapi ini bawaan sarung jok ya. Dan di bagian door trim ini handle juga masih hitam, belum chrome. Mungkin yang seingat gue di tipe TRD itu udah chrome. Ada switch power window yang kaca belakangnya turun sampai habis. Well done. Nah, sama seperti di pintu depan, di sini juga ada aksen jahitan palsu di bagian bawah, tapi dia nggak ada cup holder ya, cuma ada speaker aja. Jadi cup holder itu cuma ada di tengah doang. Untuk di belakang sini dia headrestnya ada 3 dan masing-masing adjustable. Untuk penumpang tengah ini juga dikasih ini ya, seatbelt 3 point, tapi yang modelnya masih dari atap gitu. Yang penting bisa 3 titik lah ya, bukan yang 2 titik kayak di pesawat gitu doang. Dan ini juga sama, dia disarungin pakai cover jok yang aslinya ini masih fabric ya. Di belakang sini juga ada grab handle dan ada di kiri kanan, tapi nggak ada lampu ya, jadi lampunya cuma di depan doang. Di belakang ini juga nggak ada. Wes deh, oke, cuma segitu aja untuk di bagian interiornya. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu ya. Nah, untuk yang versi awal-awal ini dia masih memiliki mesin yang sama seperti Yaris Bakpao atau Yaris generasi kedua, yaitu mesin 1NZ FE 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi VVTi, variable valve timing with innovation, with intelligent atau apalah itu pokoknya, teknologi VVT khas Toyota. Tenaganya juga gede ya, 109 HP dan torsinya 141 Nm, dan itu lumayan gede untuk di sebuah subcompact hatchback. Dan setelah tahun 2016 itu dia mesinnya baru, jadi mesin 2NR FE yang
tenaganya sedikit dikurangin demi mengejar efisiensi bahan bakar. Dan transmisi juga beda ya, manual sih sama-sama 5 percepatan, tapi untuk yang otomatisnya yang di mesin 1NZ ini dia masih memiliki transmisi 4 speed automatic torque converter. Kalau yang mesin 2NR dia memiliki transmisi CVT dengan mode manual virtual 7 percepatan. Ya, seperti itu aja untuk di bagian promosinya. Yuk langsung kita tutup aja. Nah, untuk secara eksterior di tipe E ini dia nggak begitu kelihatan ciri khasnya ya, karena ya kenapa Yaris ini dibilang Yaris lele, karena untuk yang tipe G di bagian sini nih, dari emblem Toyota ke sini sama ke sini itu dia listnya warna silver. Kalau yang tipe E ini dia sama seperti tipe TRD, jadi hitam. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Yaris ini dibilang Yaris lele. Dan kebetulan di unit ini dia udah pakai body kit dari TRD Sportivo ya. Jadi secara eksterior depan dan belakang dia kelihatan kayak Yaris tipe TRD yang tipe paling atas. Tapi untuk lampunya dia masih belum diganti nih. Jadi masih pakai lampu orinya tipe E. Dia reflektor aslinya halogen tapi udah diganti LED, dan ada lampu senja halogen, sen juga masih halogen. Fog lamp juga untuk tipe E dia belum ada ya, jadi ini tambahan. Dan tadi ada body kit TRD Sportivo yang aftermarket. Di bagian sini juga ada DRL di bagian depan biar kayak Yaris tipe TRD asli. Dan ini khasnya greedy banget nih, dia ada stiker merah yang katanya nambah 20 HP. Kami suka stiker. Oke, lanjut ke samping. Untuk velgnya ini juga udah nggak standar ya, karena ini menggunakan velg Yaris TRD versi 2016 yang mesinnya udah 2NR. Jadi udah two tone, aslinya itu dia single tone 15 inci. Dan di sini itu dia menggunakan ban Axelera yang berukuran 195/55R16. Kalau nggak salah yang aslinya itu dia 185/55 ya. Tapi mungkin ada yang lebih inget bisa komen di bawah juga. Dan dia udah rem cakram dengan ABS untuk di bagian depan, tapi untuk di belakang dia masih tromol kecuali untuk yang tipe TRD. Di bagian sini juga udah ditambahin side skirt, ada lampu sen di bagian fender, plus ini juga ada lampu sen LED di bagian cover spion. Di bagian spion ini juga ada di stikerin warna merah ya biar lebih racing. Ada sirip-sirip untuk menambah nilai aerodinamika. Terus lanjut ke belakang. Nih ya, dia masih menggunakan rem tromol. Kalau yang tipe TRD itu dia udah menggunakan rem disc brake. Dan ini kelihatannya juga shock breaker belakangnya diganti ya, pakai yang merah. Mungkin udah ada, mungkin diganti juga sama Grady, gue lupa waktu itu, kayaknya udah deh. Nah, di bagian belakang ini juga udah pakai body kit dari TRD ya, biar kelihatan lebih sporty. Dan emang sih body kit TRD yang pre-facelift ini gue suka banget, kayak sportinya kelihatan banget gitu loh. Ada aksen diffusernya, terus ada muffler cutter, ada reflektor di bagian bawah kanan kiri untuk lampu, tapi dia nggak berubah ya, dia masih sama. Jadi untuk tipe E, G, dan TRD ini sama persis. Semua masih halogen, lampu rem dan lampu senja, lampu sen, dan lampu mundur. Cuma ini udah di stikerin biar agak kelihatan smoke gitu ya. Terus di belakang ini ada emblem Yaris, dan seinget gue aslinya tuh di sini ada emblem variannya tipe E. Ini kelihatannya kayak masih ada bekas lemnya gitu. Dan di bagian belakang ini ada wiper, dan karena ini yang tipe E dia belum ada defroster kaca belakang. Dan di bagian atas itu juga ada antena ini ya, antena short bowl. Dan sekarang kita lihat ke bagasi aja ya. Dan keren, ini udah pakai tombol loh. Nah, di belakang sini juga ini lumayan banyak barang, dan dia juga udah ada parcel shelf ya. Jadi ini tinggal sangkutin sini aja. Dan ini juga bisa melindungi barang bawaan kita kalau misalnya kita naruh barang berharga, pas ditutup itu nggak kelihatan dari luar. Dan kalau misalnya kita ngintip ke bawah ya, ini mudah-mudahan bisa. Ini kita lihat ban serepnya, ini masih udah diganti velg TRD juga. Yowes deh,
Jadi kita tutup aja. Dan dia juga belum ada High-Mount stop lamp ya. Ini masih ada tutupannya gini. Seinget gue baru di tipe G sama yang TRD itu udah ada High-Mount stop lamp ya. Untuk kamera mundur itu juga tambahan sendiri ya. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Yaris Lele tipe E tahun 2014 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.